Halo, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu strategi backtracking. Jadi di sini misalkan Anda harus membuat rangkaian keputusan di antara beberapa pilihan di mana Anda tidak punya cukup informasi untuk mengetahui apa yang akan dipilih. Tiap keputusan mengarah pada sekumpulan pilihan baru. Beberapa sekuen pilihan bisa lebih dari satu, mungkin merupakan solusi persoalan. Backtracking adalah cara yang metodologis mencoba beberapa sekuens keputusan sampai Anda menemukan sekuens yang bekerja. Contoh maze problem. Diberikan sebuah labirin maze, temukan lintasan dari titik awal sampai titik akhirnya. Jadi pada tiap perpotongan Anda harus memutuskan satu di antara 3 pilihan. Yang pertama maju terus, yang kedua belok kiri, yang ketiga belok kanan. Anda tidak punya cukup informasi untuk memilih pilihan yang benar, yang mengarah ke titik akhir. Tiap pilihan mengarah ke sekumpulan pilihan lain. Satu atau lebih sekuens pilihan mengarah ke solusi. Backtracking runut balik dapat digunakan untuk persoalan seperti ini. Animasi backtracking. Start. Kemudian did end dan did end lagi, kembali lagi ke arah start, cuman tidak ke startnya. Kemudian did end, kemudian did end lagi, balik lagi, belok lagi, belok lagi, did end, balik lagi, belok, kemudian sukses. Kira-kira seperti itulah sistemnya. Dia berulang kali, lurus, belok kiri, belok kanan, lurus, belok kiri, belok kanan. Contoh runut balik pada sebuah labirin. Runut balik diperhatikan dengan garis putus. Ini dia runut baliknya, garis putus. Oke. Kemudian penyelesaian dengan backtracking. Bagi lintasan menjadi sederetan langkah. Sebuah langkah terdiri dari pergerakan satu unit sel pada arah tertentu. Arah yang mungkin lurus track, kiri left, ke kanan right. Garis besar algoritma runut baliknya adalah seperti berikut ini. While belum sampai pada tujuan do, if terdapat arah yang benar sedemikian sehingga kita belum pernah berpindah ke sel pada arah tersebut. Then, pindah satu langkah ke arah tersebut. Else, backtrack langkah sampai terdapat arah seperti yang disebutkan di atas, end if, kemudian end if, dan terakhir end while penutupnya. Bagaimana mengetahui langkah mana yang perlu dijejaki kembali? Ada 2 solusi untuk masalah ini. Satu, simpan semua langkah yang pernah dilakukan. Atau kedua, digunakan rekursi yang secara implisit menyimpan semua langkah. Rekursi adalah solusi yang mudah. Untuk algoritmanya seperti ini. Ada functionnya, input apa yang mau diinput, misalnya M. Kemudian tipenya boolean, kemudian deklarasi, misalnya arah, tipenya integer. Kemudian algoritmanya seperti ini.
If pilihan arah merupakan solusi, then return true. Else, for tiap arah gerakan lurus kiri kanan do, move M arah, pindah langkah 1 sel sesuai arah tersebut. Kira-kira seperti inilah algoritmanya. Contoh runut balik pada sebuah labirint. Runut balik diperlihatkan dengan garis putus-putus. Ini dia. Contoh lainnya, jika kita menggambarkan sequence pada pilihan yang kita lakukan, maka diagram berbentuk seperti pohon. Simpul daun merupakan titik backtrack atau simpul goal. Pada titik backtrack, simpul tersebut menjadi mati, tidak bisa diekspansi lagi. Aturan pembentukan simpul DFS. Kemudian runut balik adalah algoritma pencarian solusi yang berbasis pada DFS. Algoritma runut balik banyak diterapkan untuk program game. Permainan tic-tac-toe merupakan jalan keluar dalam sebuah labirint. Kemudian catur, kemudian crossword puzzle, kemudian sudoku, dan masalah-masalah pada bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Misalnya ini contoh game crossword puzzle. Jadi mungkin kalian sudah pernah memainkan game ini. Inilah dia. Kemudian tic-tac-toe, ini sering kali game ini sudah sangat lama juga. Kemudian permainan sudoku, ini juga permainan yang sudah lama. Kemudian permainan catur, ini juga permainan yang sudah lama. Kita lanjut saja. Algoritma runut balik merupakan perbaikan dari algoritma brute force atau exhaustive search. Pada exhaustive search, semua kemungkinan solusi dieksplorasi satu persatu. Pada breathtaking, hanya pilihan yang mengarah ke solusi yang dieksplorasi. Pilihan yang tidak mengarah ke solusi tidak dipertimbangkan lagi. Memangkas pruning, simpul-simpul yang tidak mengarah ke solusi. Jadi ini istilahnya diciptakan oleh siapa? Properti umum metode runut balik. Solusi persoalannya seperti ini. Solusi dinyatakan sebagai vektor dengan n tuple x sama dengan x1, x2 sampai dengan xn dalam kurung, xi, elemen si. Mungkin saja S1 sama dengan S2 sama dengan titik-titik sama dengan sampai dengan Sn. Contoh Si sama dengan 0,1 dalam kurung kurawal, kemudian koma xi sama dengan 0 atau 1. Kemudian fungsi pembangkit nilai xk dinyatakan sebagai prediksi seperti ini. Fungsi pembatas dinyatakan sebagai predikat. Kemudian B sama dengan x1, x2 sampai dengan xk. B bernilai true jika x1, x2 sampai dengan xk mengarah ke solusi. Jika true, maka pertimbangan nilai untuk xk tambah 1 dilanjutkan. Tetapi jika false, maka x1, x2 sampai dengan xk dibuang. Kemudian pengorganisasian solusi. Semua kemungkinan solusi dari persoalan tersebut ruang solusi. Kemudian tinjauan knapsack 0/1 untuk n sama dengan 3. Solusi persoalan dinyatakan sebagai x1, x2, x3 dengan xi elemen 0 dan 1. Resolusi ruang diorganisasikan ke dalam struktur pohon. Tiap simpul pohon menyatakan status state persoalan, sedangkan misi cabang dilabeli dengan nilai xi. X1, lintasan dari akar ke daun dinyatakan solusi yang mungkin. Seluruh lintasan dari akar ke daun membentuk ruang solusi. Pengorganisasian pohon ruang solusi diacu sebagai pohon ruang status atau state space tree.
Sebuah pohon adalah sekumpulan simpul dan busur yang tidak mempunyai sirkuit. Jadi seperti ini. Contohnya, ada 3 macam simpul. Simpul akar warna hijau, simpul kuning, simpul dalam warna kuning, kemudian simpul daun warna merah. Backtracking dapat dipandang sebagai pencarian dalam pohon menuju simpul daun atau goal tertentu. Tinjauan persoalan knapsack 1/0 untuk n sama dengan 3. Jadi seperti ini. Nanti untuk gambar lebih jelasnya kalian lihat di PowerPoint yang saya berikan. Prinsip pencarian solusi dengan metode runut balik. Solusi dicari dengan membentuk lintasan dari akar ke daun. Aturan pembentukan yang dipakai adalah mengikuti aturan depth first order. Simpul-simpul yang sudah dilahirkan dinamakan simpul hidup. Simpul hidup yang sedang diperluas dinamakan simpul E atau expand node. Setiap kali simpul E diperluas, lintasan yang dibangun olehnya bertambah panjang. Jika lintasan yang sedang terbentuk tidak mengarah ke solusi, maka simpul E tersebut dibunuh. Fungsi yang digunakan untuk membunuh simpul E adalah dengan menerapkan fungsi pembatas. Simpul yang sudah mati tidak akan pernah diperluas lagi. Jadi contohnya seperti ini. Ini algoritmanya, nanti kalian pelajari lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, sampai berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Terima kasih.